Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, kelas Pancasila 2, Psikologi B, akan mempresentasikan dengan topik Pancasila sebagai sistem paradigma pembangunan, realitas masalah solusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masalah yang kami angkat ialah penghambat lancarnya politik di Indonesia. Masalah yang ada di realitanya itu banyaknya aksi black campaign yang dapat membuat rusuh kondisi politik di Indonesia. Sebelum kita masuk ke materinya, mari perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama yaitu Muhammad Rafli Anugrah selaku ketua kelompok, Indra Syafai saya sendiri selaku moderator, kemudian Suci Fadila Sani, Afifah Khairunnisa, Ananda Putri Nirwana, dan Juniarti Mulia Islah Arhad. Kemudian kepada pemateri pertama, Saudari Afifah Khairunnisa, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik di Indonesia. Pancasila merupakan suatu pedoman hidup bangsa yang menjadi acuan dalam melaksanakan pemerintahan, yang tentu saja tidak terlepas dari istilah paradigma itu sendiri. Paradigma sesungguhnya merupakan cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi oleh suatu bangsa ke masa depan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik semestinya merupakan pembangunan nasional yang dilancarkan negara, pada hakikatnya merupakan usaha modernisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Kondisi ini dapat diartikan sebagai suatu usaha transformasi total dari pola kehidupan tradisional kepada pola kehidupan modern sesuai dengan kemajuan zaman serta didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan tersebut, hukum harus menampakkan perannya. Terdapat 3 kriteria standar sebagai kadar demokratisasi suatu negara, sebagaimana yang diyakini oleh Jack Lively. Yang pertama adalah sejauh mana semua kelompok utama terlibat dalam proses-proses pengambilan keputusan. Yang kedua, sejauh mana keputusan pemerintah berada di bawah kontrol masyarakat. Dan yang ketiga adalah sejauh mana warga negara bisa terlibat dalam proses pengambilan keputusan administrasi hukum. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kemudian selanjutnya kepada Saudara Rafli, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu dalam membentuk negara yang demokratis diperlukan partisipasi oleh rakyat, salah satunya dalam pemilihan umum. Pemilihan umum adalah wujud nyata demokrasi prosedural. Meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu objek demokrasi yang sangat penting dan juga harus diselenggarakan langsung, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu di Indonesia dilakukan untuk memilih anggota legislatif, kepala daerah, wali kota, bupati, presiden, dan wakil presiden. Dalam kegiatan pemilu tidak lepas dari unsur kampanye. Definisi kampanye ialah pemanfaatan metode komunikasi kepada halayak umum agar terkoordinasi dalam waktu tertentu. Kampanye harus ditunjukkan untuk mengarahkan kepada masyarakat mengenai permasalahan dan pemecahan masalah. Kampanye juga dapat dilihat sebagai alat advokasi kebijakan untuk menciptakan tekanan publik aktor-aktor kunci, misalnya peneliti atau ilmuwan, media massa, dan pembuat kebijakan. Di mana metode kampanye terbagi atas. Yang pertama adalah pertemuan terbatas, iklan media massa, cetak, media elektronik, dan internet, pertemuan tatap muka, rapat umum, penyebaran bahan kampanye pemilihan umum kepada umum, debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon, pemasangan alat peraga di tempat umum, kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye, pemilu dan ketentuan perundang-undangan, serta media sosial. Berdasarkan isinya, kampanye dibagi atas 3. Yang pertama adalah kampanye positif atau positive campaign, kampanye negatif, dan kampanye hitam. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Kemudian pada pemateri selanjutnya, Saudari Ananda, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kampanye negatif dan kampanye hitam dalam demokrasi di Indonesia. Ada 2 jenis attacking campaign.
yaitu kampanye negatif dan kampanye hitam. Tidak semua kampanye yang menyerang pihak lain dilarang dalam berdemokrasi. Devi Darmawan menerangkan bahwa kampanye hitam dibedakan dengan kampanye negatif. Kampanye hitam perhatiannya berorientasi pada penumbangan lawan dengan penyebaran berita bohong, sementara kampanye negatif adalah kampanye yang berisi informasi tentang nilai-nilai negatif yang ada pada pihak lawan, baik mengenai track record hidupnya, perkara yang pernah dilaluinya berdasarkan pada nilai kebenaran dan didasarkan data empiris serta didasarkan riset yang telah dilakukan. Kemudian, kampanye hitam. Kampanye hitam atau black campaign berdampak buruk bagi pendidikan politik masyarakat, seakan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu, walaupun melalui jalan yang salah. Kampanye hitam menjadi solusi untuk pembunuhan karakter pasangan calon lain yang akan berdampak buruk munculnya konflik pasangan antar calon, tim sukses, dan pendukung pasangan calon. Seperti belum lama ini, cawapres pasangan calon nomor urut 2, yaitu Sandiaga Uno, yang terkena semprot kampanye hitam dengan beredarnya situs media sosial dengan nama Skandal Sandiaga yang berisi hoax tentang dirinya. Kemudian, black campaign inilah yang menjadi kekhawatiran bersama bagi berlangsungnya pemilu yang damai dan bersih. Karena kita tahu semua bahwasanya black campaign ini berpotensi menimbulkan konflik antar pendukung kedua belah kubu. Ada dua faktor yang memungkinkan terjadinya kampanye hitam. Pertama, dilakukan oleh tim kandidat yang popularitasnya lemah daripada popularitas kandidat lawan. Atau yang kedua, yakni dilakukan oleh tim kandidat itu sendiri dan mengaku dizolimi atau difitnah ke ranah publik. Yang sedang marak sebagai gambaran kondisi Indonesia saat ini adalah mengenai ras. Sifat sensitif daripada agama menjadi sasaran utama bagi oknum-oknum yang menyeleweng. Penggunaan basis agama sebagai instrumen politik untuk memperoleh kekuasaan dalam pemilu marak terjadi akhir-akhir ini. Agama sebagai suatu yang suci dijadikan senantiasa senjata ampuh untuk menghancurkan masyarakat melalui perbedaan dalam berkeyakinan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Black campaign ini menjadi suatu cerminan politik Indonesia saat ini. Black campaign ini memberikan dampak buruk bagi pendidikan politik masyarakat Indonesia. Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Indonesia, Topo Santoso, menjelaskan perbedaan kampanye negatif dan black campaign ini. Dalam hukum pemilu, negatif campaign diizinkan, sedangkan black campaign dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Menurutnya, perilaku black campaign dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521. Pasal 280 ayat 1 huruf C berbunyi menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan dalam pasal 280 ayat 1 huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, atau J dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Solusi dari masalah black campaign ini yang sangat tidak sesuai dengan Pancasila sebagai paradigma pembangunan, kita sudah mengetahui bahwa black campaign ini sangat berbahaya dan sangat dapat memicu konflik yang bisa menyebabkan disintegrasi bangsa. Di era digital ini yang banyak melakukan black campaign melalui media-media massa, mulai dari TV hingga aplikasi-aplikasi media sosial. Media yang paling dekat dengan lapisan masyarakat ialah media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Sangat banyak beredar rumor yang tidak jelas, hoax seputar pasangan calon. Menurut kami, media sosial ini yang paling dekat dengan lapisan masyarakat yang paling rawan menyebarkan hoax. Black campaign tentu saja tidak mudah untuk dihentikan secara menyeluruh, tapi dapat dicegah agar tidak menjadi-jadi. Maka dari itu harus ada solusi pencegahan untuk menangani masalah ini. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Suci. Pak Saudari, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai pencegahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah.
Yang pertama yaitu menindak tegas akun-akun robot dan fake account yang menyebarkan hoaks dan kampanye hitam secara besar-besaran. Selanjutnya, membuat sumber referensi kredibel juga bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah menyebarnya kampanye hitam. Sumber ini bisa menjadi pilihan bagi masyarakat untuk mengonfirmasi kebenaran sebuah informasi. Pencegahan selanjutnya dapat dilakukan oleh lembaga terkait seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum hingga kepolisian harus aktif melacak dan menemukan website, sosial media yang terindikasi melakukan kampanye hitam dan meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir semua konten kampanye hitam. Untuk itu, bijaklah dalam bersosial media agar tidak mudah termakan hoaks dan percaya begitu saja dengan kampanye hitam yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, untuk pencegahan yang dapat kita lakukan, yaitu setiap mulainya musim pemilu, khususnya setiap para pasangan calon melancarkan kampanyenya, maka kita harus menekankan kepada masyarakat ketika melihat akun-akun tidak jelas identitasnya dan isinya semua berita yang tidak jelas juga, sepatutnya kita harus melaporkan akun tersebut agar memberhentikannya dalam menyebarkan hoaks. Selanjutnya, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa jangan cepat percaya pada berita yang simpang siur. Jangan cepat menyebarkannya, melainkan harus melakukan cross-check terlebih dahulu apakah informasi itu benar atau salah. Dengan memberikan edukasi seperti ini, diharapkan masyarakat akan lebih bijak lagi dalam menerima sebuah berita atau informasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Itulah presentasi dari kami. Segala kekurangannya mohon dimaafkan dan dimaklumi. Dan kami juga minta maaf ada salah satu anggota kami yang tidak ikut presentasi atas nama Juniarti karena kepentingan pribadi, karena ada kepentingan yang mendesak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.